Sejarah dunia mencatat ada banyak agama yang tersebar melintasi wilayah dan batas-batas negara di dunia ini, termasuk agama Hindu yang terkenal di India maupun di Bali. Sangat menarik untuk mengetahui, bagaimana agama Hindu di Bali membuka jalannya di negara Indonesia, dan bahkan bisa menjadi agama yang memiliki banyak ciri khas yang berbeda dengan Hindu di India sebagai asalnya. Bali maupun India menganut agama Hindu yang berasal dari akar yang sama. Namun, kedua wilayah ini berbeda dalam persepsi, pemahaman, inklusi, dan penyebaran agamanya. Hinduisme di Bali dan Hindustan di India memiliki akar yang sama, tetapi keduanya telah berkembang dengan cara yang berbeda, karena pengaruh sejarah, budaya, dan geografis yang unik. Berikut adalah perbedaan utama antara Hindu di Bali dan Hindu di India. 1. Sejarah dan perkembangannya. Hinduisme lahir di India dan merupakan salah satu agama tertua di dunia. Agama ini berkembang melalui kitab suci seperti Veda, Upanishad, Purana, dan epik, seperti Mahabharata dan Ramayana. Hinduisme di India sangat beragam, dengan banyaknya sekte, aliran filsafat, dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Kemudian Hinduisme di Bali melalui pengaruh dari India dan Jawa. Pada abad ke-8 hingga ke-16, pengaruh Hindu-Buddha dari kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit menyebar ke Bali. Setelah keruntuhan Majapahit, banyak bangsawan, pendeta, dan seniman Jawa yang pindah ke Bali, membawa serta tradisi Hindu. Hinduisme di Bali kemudian berkembang secara unik, dan dipengaruhi oleh budaya lokal dan kepercayaan animisme yang sudah ada sebelumnya. Dua. Kitab suci dan teologi. Hinduisme di India memiliki kitab suci yang sangat luas, termasuk Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, Purana, dan banyak teks lainnya. Teologi Hindu di India sangat beragam, dengan aliran seperti Vaishnavisme, yaitu pemujaan Wisnu, Shaivisme, yaitu pemujaan Siwa, Shaktisme, yaitu pemujaan Dewi, dan Smartisme. Kemudian Hinduisme di Bali juga menggunakan kitab suci seperti Veda dan Bhagavad Gita, tetapi penekanannya lebih pada teks-teks lokal seperti lontar, yang berisi ajaran, ritual, dan mitologi yang disesuaikan dengan budaya Bali. Hindu di Bali lebih bersifat sinkretis, menggabungkan elemen Hindu dengan kepercayaan animisme dan leluhur. Tiga. Ritual dan upacara. Hindu di India memiliki ritual yang sangat beragam, tergantung pada wilayah, sekte, dan tradisi keluarga. Upacara seperti puja, yajna, atau korban api, dan perayaan festival seperti Diwali, Navaratri, dan Holi, itu sangat penting. Ritual di India seringkali dipimpin oleh Brahmana dan melibatkan pembacaan kitab suci. Kemudian ritual di Bali sangat kaya dan kompleks, dengan upacara yang melibatkan persembahan, tarian, musik, dan prosesi adat agama. Upacara seperti galungan, kuningan, nyepi, dan odalan, adalah bagian penting dari kehidupan keagamaan di Bali. Ritual di Bali seringkali dipimpin oleh pemangku agama, dan melibatkan seluruh komunitas umat Hindu di Bali. Empat. Struktur sosial dan kasta. Sistem kasta adalah aspek penting dalam Hinduisme India, meskipun praktiknya telah berubah seiring waktu. Kasta utama adalah Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Shudra. Di luar sistem ini ada kelompok yang disebut Dalit, yang sebelumnya dikenal sebagai Untouchable. Kemudian sistem kasta juga ada di Bali, tetapi tidak seketat di India. Kasta utama di Bali adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, dalam praktiknya,
Kasta tidak terlalu membatasi interaksi sosial atau pekerjaan seperti di India. Mayoritas orang Bali termasuk dalam kategori kasta Sudra. Lima. Arsitektur dan seni. Kuil-kuil Hindu di India sangat megah dan beragam, dengan gaya arsitektur yang berbeda-beda, seperti di Dravida, Nagara, dan Vesara. Kuil-kuil ini seringkali dihiasi dengan patung-patung dewa dan ukiran yang rumit. Kemudian kuil-kuil di Bali memiliki gaya arsitektur yang khas, dengan gerbang candi bentar atau kori agung, pavilion terbuka, dan meru, atau menara bertingkat. Kuil di Bali seringkali dikelilingi oleh alam dan dirancang untuk harmonis dengan lingkungan. Seni dan tarian juga sangat penting dalam ritual dan upacara di Bali. Enam. Konsep ketuhanan. Hinduisme di India memiliki konsep ketuhanan yang sangat luas, dengan banyak dewa dan dewi yang dipuja, seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Lakshmi, dan Saraswati. Ada juga konsep monoteisme dalam bentuk Brahman, yang merupakan realitas tertinggi yang melampaui segala bentuk. Kemudian Hindu di Bali juga memuja dewa-dewa utama seperti Wisnu, Siwa, dan Brahma, tetapi ada penekanan yang kuat pada Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, dan Sang Hyang Widi, yaitu sebagai manifestasi Tuhan yang tunggal. Selain itu, dewa-dewa lokal dan roh leluhur juga dipuja dalam tradisi Bali. Tujuh. Pengaruh budaya lokal. Hinduisme di India sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal, yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya, Hinduisme di Tamil Nadu mungkin sangat berbeda dengan Hinduisme di Rajasthan atau Bengal. Kemudian Hinduisme di Bali sangat dipengaruhi oleh budaya lokal Bali, termasuk kepercayaan animisme dan pemujaan leluhur. Ini tercermin dalam ritual, upacara, dan seni yang kaya dan unik di Bali. Kesimpulannya, meskipun Hinduisme di Bali dan India memiliki akar yang sama, keduanya telah berkembang menjadi bentuk yang unik karena pengaruh budaya, sejarah, dan lingkungan yang berbeda. Hindu di Bali lebih bersifat sinkretis, menggabungkan elemen Hindu dengan kepercayaan lokal, sementara Hindu di India memiliki keragaman yang sangat luas dalam praktik dan keyakinan. Keduanya mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas Hinduisme sebagai sebuah tradisi keagamaan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.